Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seleksi penerimaan calon pelajar IPDN 2020 ya. Yang nanti pembukaan pendaftarannya serentak dengan kedinasan lain pada tanggal 8 Juni 2020 itu hari Senin. Oke, langsung saja kita ke websitenya ya. Nah, ini ya. Websitenya itu ini spcp.ipdn.ac.id ya. Kita langsung ke websitenya saja, kita langsung. Nah, ini ya tampilan websitenya seperti ini. Kita lihat-lihat dulu ini maksud dan tujuan, prinsip pelaksanaan, mekanisme persyaratan, persyaratan khusus. Oke, ini alurnya seperti ini. Ini tahapan seleksi, jadwal seleksi. Ini terus kemudian di sini, nah ini sudah terjadwal ya semua. Mungkin kalau yang lain-lain belum ada tanggal. Nih kuotanya ada. Oke. Nah ini pengumumannya. Jadi kalau misalkan nanti pengumuman kelulusan seleksi administrasi, nah ini pasti tersedia di sini, tinggal download saja. Terus pengumuman daftar kode billing, tinggal download saja. Oke, kita akan lihat ya satu persatu. Nah ini nantinya kalian kalau misalkan yang ingin daftar IPDN, tinggal di sini ya, di klik saja di login SSCN ini. Kemudian kita coba klik ya, kita coba klik yang ini. Diarahkan ke portal bkn.go.id. Nah, sebelum ke sini kita kembali dulu. Kita akan membahas seleksi penerimaan calon praja IPDN 2020. Nah, apa saja sih seleksinya, kita lihat ya. Nah, ini pengumumannya. Pengumumannya bisa kita lihat. Oke, di sini di WPS Office kita lihat bersama pengumumannya. Tunggu beberapa menit. Nah, ini ya pengumumannya, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. Maaf ya, itu ada suara. Kita review pengumuman nomor 810/684/IPDN tentang seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun 2020. Nah, berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor sekian tanggal 6 Mei 2020. Nah, langsung saja ke persyaratannya. Ini persyaratannya. Yang poin A, persyaratan umum. Nah, ini persyaratan umum terlebih dahulu. Yang pertama, warga negara Indonesia ya. Kalau misalkan warga negara asing berarti tidak bisa mendaftar. Yang kedua, usia peserta seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada tanggal 31 Desember 2020. Berarti kalau misalkan yang 30 Desember 99 itu masih bisa ya, masih masuk yang lahirnya. Kalau misalkan yang 15 tahun itu tidak bisa mendaftar karena minimalnya 16 tahun. Kemudian yang ketiga, tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm.
Nah, 160 cm ini pria, kalau menurut saya itu tidak terlalu tinggi ya. Tidak terlalu tinggi untuk standar minimalnya, jadi mempunyai kesempatan lebih banyak. Dan wanita juga 155 cm tidak terlalu tinggi. Kemudian persyaratan administrasi, poin B, persyaratan administrasi berijazah paling rendah sekolah menengah umum atau SMU atau madrasah aliyah MA termasuk lulusan paket C. Nah, jadi yang SMU ya SMA seperti SMA terus MA itu bisa mendaftar dan juga lulusan paket C. Tetapi yang SMK sekolah menengah kejuruan itu tidak bisa ya. SMK, MAK itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena saya sudah lihat-lihat, saya sudah searching itu karena SMK itu kan sudah kejuruan, jadi tidak bisa gitu kan. Sudah dijuruskan melalui ahlinya masing-masing gitu kepada jurusan ahlinya masing-masing. Tapi kalau SMA itu kan masih umum dan MA itu masih umum, jadi masih bisa mendaftar seleksi calon praja ini. Nah, kemudian dengan ketentuan nih, dengan ketentuannya A, nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 untuk nilai rata-rata rapot dan nilai ujian sekolah lulusan 2017 sampai dengan lulusan 2020. Nah, ini kan dalam rapot itu ada nilai rata-rata rapot dan juga ada nilai ujian sekolah, rata-rata nilai ujian sekolah. Nah, itu minimalnya 70,00. Kemudian yang B itu nilai rata-rata ijazah. Nah, untuk nilai rata-rata ijazah bagi provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, bagi yang berdomisili atau yang bersekolah di provinsi Papua dan Papua Barat, nah itu ditetapkan minimalnya itu 65,00 ya untuk nilai rata-rata rapot dan nilai rata-rata ujian sekolahnya seperti itu. Terus yang kedua persyaratan administrasi yang kedua yaitu KTP elektronik. Nah, bagi peserta yang berusia 17 tahun atau kartu keluarga kakak bagi yang belum memiliki KTP. Seperti yang baru tadi 16 tahun atau yang baru 17 tahun belum mengurus KTP boleh menggunakan kartu keluarga. Terus bagi yang belum memiliki KTP elektronik atau kartu keluarga sekalipun, nah dapat melampirkan surat keterangan kependudukan atau resi permintaan. Nah, pembuatan KTP ya. Kalau misalkan kita membuat atau permintaan KTP elektronik itu pasti ada resinya. Nah, jadi boleh melampirkan itu. Ditandatangani oleh pejabat berwenang. Kemudian nomor 4 yaitu surat keterangan lulus dari kepala sekolah. Nah, SKL atau pejabat yang berwenang bagi siswa SMU atau 2019-2020. Nah, bagi yang baru lulus sekarang, baru lulusan tahun 2020 kan belum ada tuh ijazahnya. Nah, boleh menggunakan boleh menggunakan SKL ya. Tidak perlu menggunakan ijazah karena ijazahnya belum ada, boleh menggunakan surat keterangan lulus. Terus kemudian yang kelima nih, surat keterangan orang asli Papua OAP khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota masing-masing dan mengetahui ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua MRP. Nah, bagi yang orang Papua, orang asli Papua itu ada syarat administrasi khusus yaitu melampirkan surat keterangan orang asli Papua atau OAP. Kemudian yang keenam, alamat email yang aktif. Nah, usahakan email yang kalian cantumkan itu aktif ya, karena pengumuman atau kode-kode yang harus dikirimkan privat atau privasi itu dikirimnya biasanya lewat email. Jadi usahakan email kalian harus aktif. Kemudian yang ketujuh yaitu pas foto. Nah, yang C yang selanjutnya yaitu persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus yang pertama yaitu tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. Ya, kalau misalkan yang buronan itu tidak bisa. Terus yang dua itu tidak bertindik atau bekas ditindik di telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria. Nah, jadi bagi peserta pria itu
tidak boleh bertindik ya di telinganya. Nah, kecuali memang kalau misalkan karena ketentuan agama atau adat. Nah, itu. Terus kemudian yang ketiga, tidak bertato atau bekas tato. Nah, ya ini bagi wanita atau bagi laki-laki itu tidak boleh bertato atau ada bekas. Kalau misalkan ada bekas tato, wah sudah saja gugur. Terus yang keempat, tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak. Nah, tidak boleh menggunakan kacamata atau lensa kontak. Terus belum pernah menikah. Nah, belum pernah menikah kalau misalkan yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga itu tidak bisa melamar calon praja ini, calon praja IPDN. Belum pernah menikah atau kawin bagi pendaftar wanita, belum pernah hamil atau melahirkan. Nah, bagi pendaftar wanita meskipun belum menikah tapi sudah melahirkan itu tidak boleh ya. Terus yang keenam, belum pernah diberhentikan sebagai praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. Jelas ya, jelas sekali. Terus perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. Nah, jadi perguruan tinggi maksudnya perguruan tinggi kedinasan atau mungkin perguruan tinggi yang lain, negeri yang lain, misalkan perguruan tinggi yang lainnya, misalkan diberhentikan tidak hormat itu tidak boleh ya. Kalau misalkan di DO atau apa itu tidak boleh daftar lagi karena mungkin nantinya akan sama gitu kan kasusnya di IPDN. Terus yang ketujuh, apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai praja IPDN maka pendaftar. Nah, apabila lulus kemudian dikukuhkan sebagai praja IPDN maka pendaftar itu yang pertama A, sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Nah, selama mengikuti pendidikan bagi yang D4 mungkin ya ada D4 atau ada yang D3, jurusannya ada yang D3 3 tahun atau 4 tahun itu tidak boleh menikah. Terus yang B, bersedia diangkat. Nah, bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nah, jadi kan ketika lulus kedinasan ini langsung diangkat ya menjadi CPNS atau PNS. Nah, jadi kalian harus siap ditempatkan di mana saja di wilayah NKRI. Terus yang C, bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN. Nah, jadi kan kampus IPDN itu tidak hanya di pusatnya saja di Sumedang, tapi ada di beberapa wilayah. Nah, kalian itu harus bersedia ditempatkan belajar atau kuliahnya di mana saja. Terus yang D, bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di PDN, itu tata tertib PDN. Terus pokoknya peraturan di PDN harus ditaati. Terus yang E, bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika, nah ini jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, menyebarkan paham radikalisme, dan melakukan tindakan asusila atau penyimpangan seksual LGBT. Jelas sekali ya, itu sangat melanggar norma. Terus apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen persyaratan pendaftaran di atas maka pendaftar dinyatakan gugur. Nah, ini bila misalkan ada persyaratan yang kalian palsukan seperti KTP atau KK atau ijazah mungkin ya yang lainnya, kalian dinyatakan gugur ya. Jadi jangan coba-coba untuk memalsukan dokumen atau persyaratan atau Dan yang kesembilan, tata cara dan teknis pengisian persyaratan administrasi secara lengkap dapat dipelajari melalui video tutorial pada laman. Oh, berarti nanti kita tonton ya video tutorialnya. Nah, mungkin itu sekilas mengenai persyaratan dari penerimaan calon praja ini. Tapi kalau menurut saya ini tidak terlalu berat ya persyaratan ini. Tidak harus melampirkan surat ya, sehat juga. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2 yaitu pendaftaran. Yang poin A, pendaftaran SPCP IPDN tahun 2020 dilakukan bersamaan dengan pendaftaran siswa-siswi atau taruna-taruni perguruan tinggi kedinasan secara online atau daring dan terpusat melalui laman dikdin.bkn.go.id yang tadi, halaman yang tadi, sebagaimana alur mekanisme pendaftaran di bawah ini. Nah, jadi
dibukanya serentak ya tanggal 8 Juni. Jadi yang tanggal 8 Juni tadi tidak hanya IPDN saja, tapi ada 6 kampus lain, 6 perguruan tinggi kedinasan lain, 6 dengan IPDN itu ada yang dibuka. Terus kita baca dulu ya ininya. Alur pendaftaran SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2020. Nah, kita lihat akses yang pertama itu akses portal pelamar, mengakses portal SSC ASN di alamat yang ini sscasn.bkn.go.id. Kemudian nomor 2 pendaftaran. Nah, lakukan pendaftaran. Pelamar membuat akun SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2020. Kemudian cetak kartu informasi akun. Pelamar login menggunakan nick dan password yang didaftarkan, upload swap foto, melengkapi biodata, memilih sekolah kedinasan, melengkapi nilai, upload dokumen persyaratan. Pelamar mengecek resume dan cetak kartu pendaftaran SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2020. Pelamar melengkapi data di web sekolah kedinasan bagi sekolah kedinasan yang mewajibkan sesuai dengan pengumuman. Nah, ini ya bagi kalian yang kedinasan ini nanti for your information bahwa kalian hanya boleh memilih satu sekolah kedinasan saja ya di ini, karena kalau misalkan kalian memilih dua itu kan memilih dua atau lebih sekolah kedinasan maka kalian dinyatakan akan gugur. Jadi jangan coba-coba ya, hanya boleh satu saja. Oke, yang ketiga yaitu verifikasi. Data yang telah masuk ke sistem akan diverifikasi oleh panitia seleksi sekolah kedinasan di instansi terkait. Pelamar login ke SCN sekolah kedinasan untuk mengecek status kelulusan seleksi administrasi. Nah, jadi ini kan halaman kalau IPDN kan SPCP. Nah, kalian harus masuk ke SPCP ini, halaman ini, web ini. Kemudian yang nomor 4 yaitu pembayaran. Nah, ketika lulus seleksi administrasi, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kode pembayaran. Informasi mengenai tata cara pembayaran silahkan cek di pengumuman atau web sekolah kedinasan yang dipilih pelamar. Kartu ujian didapat diunduh bagi pelamar yang telah melakukan pembayaran dan diverifikasi oleh sistem. Nah, jadi ini pembayaran mengikuti seleksi kompetensi dasar ya sebesar kalau IPDN itu sebesar 50.000. Terus kemudian ujian seleksi. Nah, ini ujian seleksi nomor 5. Pelamar mengikuti ujian seleksi. Ketentuan mengenai ujian seleksi ini mengacu pada persyaratan dan peraturan sekolah kedinasan. Terus yang nomor 6. Hasil seleksi panitia seleksi penerimaan sekolah kedinasan tahun 2020 akan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima di sekolah kedinasan. Pelamar dapat mengecek informasi tersebut di SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2020. Nah, jadi bisa yang tadi ya di papan informasi tadi kalian bisa lihat kalau misalkan nanti sudah lulus per tahapnya itu ada pengumumannya ya, per tahapan seleksi ada pengumumannya. Kemudian ya ini yang B. Nah, selanjutnya pelamar melakukan login dengan menggunakan nomor induk kependudukan NIK dan password yang telah didaftarkan pada alaman dikdin.bkn.go.id yang tadi poin nomor 2. Langsung 1. Mengisi biodata calon peserta seleksi, mengunggah scanning dokumen sebagai berikut: KTP elektronik asli atau fotokopi bagi peserta yang berusia 17 tahun atau kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP elektronik, atau melampirkan surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP elektronik yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan format JPG. Nah, formatnya JPG ukuran maksimal 200 KB. Itu ya. Ingat kalau misalkan lebih dari 200 KB, akan 250 KB misalkan ya tidak bisa mengupload, pasti akan error gitu. Terus ijazah asli atau fotokopi, nah legalisir, diunggah halaman depan dan belakang dengan format PDF ukuran maksimal 1000 KB. Nah, jadi untuk ijazah kita foto dulu ya, PDF kan dulu halaman depan dan halaman belakang bentuk PDF. Nah,
maksimalnya itu 1000 kilobyte ya, atau 1 MB. Terus C, surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus asli berstempel dari kepala sekolah atau pejabat yang berwenang. Bagi siswa SMU atau MA tahun ajaran 2019-2020 dengan format PDF ukuran maksimal 1000 kilobyte atau 1 MB. Nah, jadi untuk siswa yang lulusan tahun sekarang, tahun 2020, itu mengupload SKL ya, surat keterangan lulus. Terus surat keterangan orang asli Papua OAP. Nah, ini khusus bagi peserta OAP yang tadi dijelaskan. Nah, ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian daerah kabupaten atau kota masing-masing dan mengetahui oleh Ketua Anggota Majelis Rakyat Papua MRP dengan format PDF ya, formatnya PDF. Itu ukuran maksimalnya 1000 kilobyte atau 1 MB. Dan pas foto ya, pas foto tadi kan tidak dijelaskan. Nah, ini pas fotonya dijelaskan berwarna ya, jangan hitam putih. Terus ukuran 4x6 cm. Nah, ukurannya 4x6 cm, jangan lupa ya, dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata serta mengenakan kemeja berwarna putih. Nah, kemejanya usahakan ya berwarna putih. Terus formatnya JPG ukuran maksimal 200 KB. JPG ya, 200 KB, ingat. Terus yang ketiga itu dalam dokumen KTP elektronik atau KK dan ijazah mencantumkan data yang sama untuk nama dan tempat tanggal lahir. Nah, usahakan kalau misalkan kan KTP-nya misalkan namanya sama misalkan, tapi tanggal lahirnya di ijazahnya gitu kan beda antara KTP dan ijazah, atau antara KK dan ijazah, atau namanya misalkan ada yang salah gitu kan. Jadi usahakan samakan dulu gitu kan, baik ijazahnya ataupun KK atau KTP elektroniknya itu harus sama. Kalau misalkan ada yang enggak sama, itu ditakutkan kalian itu tidak lulus seleksi administrasi. Terus yang keempat itu mencetak bukti registrasi. Nah, seperti itu. Nah, yang poin C, apabila pendaftar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas, maka pendaftar dinyatakan gugur. Seperti itu ya. Nah, ini yang bagian ketiga yaitu tahapan dan jadwal. Nah, ini tahapan dan jadwal seleksi penerimaan calon pelajar IPDN tahun 2020. Nah, ini ya uraian kegiatannya sudah terlampir. Kita baca satu-satu apa saja sih yang harus kita ikuti sampai tahap akhir. 1. Pelamar mendaftar secara online atau daring dengan mengakses laman http://dikdin.bkn.go.id yang tadi ya, 8-23 Juni ya. Ingat ya, batasnya 8-23 Juni. Terakhir 23 Juni 2020. Terus kemudian pelamar membuat akun SCASN Sekolah Kedinasan tahun 2020 melalui laman dikdin.bkn.go.id. Pelamar login ke laman Dikdin dengan menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan. Kemudian 4. Pelamar memilih sekolah kedinasan dan mengisi biodata serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi SPCP IPDN. Terus pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mencetak resum dan mencetak bukti pendaftaran. Nah, kemudian verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah melalui laman dikdin.bkn.go.id. Nah, ini verifikasinya 8-25 Juni 2020. Nah, ini pengumuman verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melalui laman Dikdin dan laman SPCP itu tanggal 26 Juni. Nah, jadi jangan cepat ya, berarti ini satu hari 36 berarti ya. 6 hari setelah penutupan pendaftaran itu langsung diumumkan seleksi administrasi. Cepat ya, cepat sekali. Kemudian yang 8, pelamar yang memenuhi syarat verifikasi di dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melakukan pembayaran PNPB seleksi kompetensi dasar SKD sesuai kode billing. Nanti kode billingnya diinformasikan di halaman SPCP-nya. Ini Juli, ini belum ada tanggalnya. Nanti diinformasikan lebih lanjut Juli 2020. Terus pelamar yang telah melakukan pembayaran PNPB SKD mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing pada laman Dikdin. Ini Juli juga. Terus pengumuman peserta SKD melalui laman Dikdin dan juga SPCP itu Juli juga 2020.
mungkin pengumuman peserta itu jadwalnya ya, nama dan juga jadwal, terus sesi juga. Nah, ini pelaksanaannya itu Juli sampai Agustus 2020. Kemudian pengumuman hasil SKD melalui laman SPCP Agustus 2020. Nah, kemudian pelaksanaan tes kesehatan tahap 1 Agustus sampai September 2020. Terus pengumuman hasil tes kesehatan tahap 1 Agustus sampai September, pantuhir, verifikasi faktual dokumen persyaratan ABC pendaftaran. Oh, berarti ini kalian membawa persyaratan lagi, berkas fisiknya itu dibawa. Kemudian B, tes kesehatan tahap 2 Agustus sampai September. Kemudian pengumuman, nah ini sudah pengumuman final hasil tes kesehatan tahap 2 melalui laman Agustus, laman SPCP, waktunya Agustus sampai September. Registrasi, nah bagi yang sudah lulus, registrasi calon pelajar bertempat di IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Agustus sampai September. Nah, jadi tapi kalau misalnya ini tidak ada tes samapta ya, tidak ada tes fisik ya, tidak ada tes fisik, hanya kalau kita lihat ini hanya seleksi administrasi, terus seleksi kesehatan tahap 1 dan juga pantuhir itu kan ada seleksi tahap, ada pantuhir itu berkas dan juga kesehatan tahap 2. Ini tidak ada seleksi fisik atau samapta, mungkin dikarenakan waktunya yang mepet atau anggaran dari ini diberikan pada penanganan COVID-19 ya yang sedang pandemi ini, atau mungkin tidak diperbolehkan atau mengurangi berkumpul gitu kan, mengurangi kumpulan massa, jadi samapta ini tidak ada, atau mungkin nanti ada pemberitahuan lebih lanjut lagi. Terus nah ini yang bagian keempat itu kuota calon pelajar Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2020. Nah, ini kuota masing-masing provinsi ya, bisa kita lihat sendiri. Nah, dengan jumlahnya itu menerima tahun ini 1.200 praja. Ya, semangat memperebutkan kursi. Nah, satu kursi dari 1.200 praja. Nah, ini Aceh sampai 34 provinsi ini ada ya, ada kebagian jatah. Kita lihat Jawa Barat 60 ya, paling banyak Jawa Tengah 75. Jawa Tengah ya, Jawa 75. Nah, Jawa Timur 82, DI Yogyakarta cuma 15. Jawa Timur 82. Ya. Ini nah, kan provinsi Papua dan Papua Barat ya. Ini Papua 63, Papua Barat 31 ini. Kemudian ada dijatah lagi atau diklasifikasikan lagi jatahnya per kabupaten. Kenapa? Mungkin karena biar seimbang gitu kan. Nah, ini Kabupaten Asmat, Kabupaten 2 gitu kan. Terus Bupen Digoel 1, DIY 1 ya. Oh, gini. Oke. Jadi per kabupaten untuk Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat itu ada jatahnya ya. Nah, kemudian bagian 5 lain-lain. Pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2020 tidak dipungut biaya kecuali pada tahap seleksi kompetensi dasar yang tadi ya SKD, dikenakan biaya penerimaan negara bukan pajak PNBP SKD sebesar 50.000 ya. Cukup hanya membayar 50.000 saja pada tahap SKD saja. Ya, ini berarti tidak dipungut biaya terlalu besar untuk penerimaan calon praja ini per orang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintahan nomor 63 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada bagian kepegawaian negara. Tata cara pembayaran biaya SKD dapat dilihat pada laman Dikdin. Nah, jadi sesuai nanti cara pembayarannya kita akan review lagi. Kemudian B, apabila terdapat pihak atau oknum yang menawarkan jasa
dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi calon pelajar IPDN tahun 2020 dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan. Jadi jangan mau diiming-imingi, wah 100 juta nih, 100 juta bakal lulus gitu kan. Jangan mau, karena lulus atau tidaknya itu sesuai kemampuan kalian. Kemudian pengaduan terhadap proses pendaftaran SPCP IPDN tahun 2020 dapat disampaikan melalui email. Silakan call centernya juga sesuai jam kerja. Nah, ini berlakunya 8 sampai dengan 23 Juni ya pada masa pendaftaran. Kemudian pemberitahuan terkait lokasi pelaksanaan tes, perubahan jadwal tahapan seleksi, dan informasi lainnya terkait pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2020 dapat lihat pada laman http://spcp.ipdn.ac.id 2020. Nah, ini jadi nanti kalau misalkan ada pelaksanaan, ada perubahan-perubahan atau pengumuman-pengumuman yang lain dapat dipantau di halaman SPCP ini ya. Kalau misalkan nanti sewaktu-waktu samap tadi adakan lagi atau ada ketentuan lain misalkan ya, pantau terus di halaman ini SPCP. Nah, demikian untuk menjadi perhatian dikeluarkan di Jatinangor tanggal 1 Juni 2020 Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri Bapak Dr. Hadi Prabowo MM. Nah, itu ya, kita sudah mereview pengumuman seleksi penerima calon praja IPDN tahun 2020. Nanti saya share ya ininya, bisa kalian download di sini atau nanti saya share di link deskripsi untuk surat pengumuman tadi. Oke, itu ini ya yang tadi sama persyaratan, tahapan seleksi. Kita seleksi kan tuh cuman ada 1 SKD, kesehatan tahap 1, pantuhir 3 ya, 4 sama seleksi administrasi. Ini jadwal seleksinya. Oh, ini ada keterangannya nih. Maksimal. Ini pembayarannya itu maksimal pembayaran PNS SKD 7 hari 7 hari kerja. Nih, oke, ini kuota masing-masing. Ini pengumumannya nanti tersedia di sini seperti yang tadi. Oke, sekian saja mungkin review dari seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun 2020 ya. Semoga bermanfaat ya, semangat terus perebutkan 1 kursi dari 1.200 kursi yang tersedia dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan peserta yang ingin mendaftar di kampus IPDN ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.